Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yogi. Jadi dalam video kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara membuat diagram menggunakan aplikasi namanya Statcal Diagram Maker. Jadi seluruh file ini serta kode programnya teman-teman nanti bisa akses di www.statcal.com. Ini website www.statcal.com. Teman-teman nanti filenya akan saya upload di sini, Statcal Diagram Maker. Nah, untuk software Statcal Diagram Maker-nya, teman-teman bisa download di sini. Statcal Diagram Maker, teman-teman bisa download. Seperti itu. Jadi dalam video ini, saya akan mencoba mempraktekkan bagaimana membuat diagram seperti ini. Ini diagram seperti ini. Contohnya ada variabel lingkungan, itu ada 2 indikator misalkan. Variabel motivasi ada 2 indikator. Variabel disiplin ada 3 indikator. Variabel kinerja ada 4 indikator. Kemudian kita coba membuat panah hubungannya seperti ini, serta nilai-nilainya. Nah, saya akan mempraktekkan tahap demi tahap bagaimana cara membuat ini dengan menggunakan Statcal Diagram Maker. Jadi teman-teman Statcal Diagram Maker-nya bisa download di bagian ini. Download ya. Nanti kalau sudah download baru dijalankan diinstal. Ikutin aturan bagaimana cara menginstalnya. Oke, pertama saya akan menjalankan Statcal Diagram Maker-nya terlebih dahulu. Ini dia. Kita tunggu dulu Statcal Diagram Maker-nya sampai jalan. Nah, ini dia. Sekarang kita masuk pada ini dia, create diagram. Oke. Kemudian seperti ini. Tunggu nih saya apa? Oke. Nah, sekarang kita akan coba mempraktekkan. Jadi rumus dasarnya itu dia seperti ini. Nah, ini formula dasarnya lah. Saya copy dulu ke sini. Saya enter aja dulu. Nah, ini formula dasarnya. Diagram dot. Nah, iklan ya. Ini formula dasarnya. Kayak gini dia belum muncul apa-apa, belum muncul sama sekali. Sekarang kita coba menggambar ya. Misalkan contoh nih. Apa namanya ya? Kita buat variabelnya dulu nih. Misalkan ada apa? X1 misalkan. Ada X1 ya, ini X1 gitu. Kita beri nama misalkan label X1 itu misalkan menyatakan, kalau di sini kita lihat dulu ya sebentar, motivasi misalkan, motivasi seperti itu ya. Nah, itu dia. Kemudian kita buat variabelnya dulu aja, misalkan ada X2, labelnya misalkan apa ya, lingkungan tadi, lingkungan kan, lingkungan. Kemudian contoh lagi, misalkan ada Y misalkan, Y-nya misalkan apa namanya, di sini misalkan contohnya disiplin, ya disiplin misalkan, disiplin, ya. Satu lagi misalkan katakanlah Z itu kinerja, label kinerja. Mudah kan buatnya, simple dia. Di sini kita menggunakan kode. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian kita coba buat anak-anaknya misalkan. Ini seperti ini misalkan. Kita bisa beri warna sih sebenarnya. Contoh, X1, X2 kita beri warna, misalkan nih perintahnya node misalkan. Kemudian color, misalkan warnanya orange. Kemudian style, kemudian di sini fill. Itu dia. Maka warnanya orange nih. Nah, ini kan ada baris nih. Ini artinya kita memberi warna lah pada bulatan ini. Jadi ini kan baris untuk warna, dia ngebacanya ke bawah. Kalau selanjutnya kita mau memberi Y sama Z-nya, disiplin sama kinerjanya, misalkan kita ingin memberi warna pink gitu. Maka kita harus mulai dari sini, misalkan node misalkan color
kemudian di sini pink misalkan. Kemudian style di sini pink. Maka warnanya warna pink gitu. Oh, bukan style pink, tapi fill ya, fill. Oke, seperti itu dia. Mudah kan? Insya Allah mudah. Sekarang coba kita buat anak-anaknya terlebih dahulu gitu ya. Misalkan X1-nya punya dua anak misalkan. Item lah indikator. Misalkan X1 itu kan. Dia itu anaknya misalkan X11 gitu ya. Muncul nggak dia? Nah, itu muncul kan? X1 punya anak X12. Ini contohnya aja dulu. X2 punya dua anak misalkan X21, X2, X22. Kemudian misalkan di sini Y punya Y11, Y, Y12, Y13. Contohnya aja ya. Kemudian di sini Z, Z11, Z, apa dulu? Z12, Z, Z13, Z, Z14. Nah, jadi deh seperti ini. Mudah kan gambarnya kan? Nggak susah. Nah, dari sini sekarang kita coba buat panah nih. Kita buat, misalkan kita ingin motivasi sama lingkungan menuju disiplin dulu. Berarti motivasi itu kan X1. X1 itu misalkan mau menuju ke disiplin Y gitu kan. X2 menuju X2 menuju ke Y. Kemudian baru misalkan lagi X1 menuju ke Z, X2 menuju ke Z, kemudian di sini Y menuju ke Z. Nah, seperti ini dia. Nanti kita rapikan, oke? Oke, pas seperti ini gambarnya ya. Oke. Oke, not bad, not bad. Oke. Sekarang kita mau ngebuat, ini kan lingkungan kan orange, kita pengen buat anaknya orange juga. Ya, jadi X21, X22 pengennya warna oranye. X11, X12 pengennya warna oranye. Berarti kita atur di sini, nah ini dia. Orange ya. Tinggal kita copy aja di sini coba. Ini barisnya kita copy supaya jadi warna oranye. Oranye. Kita copy yang pink untuk yang Y-nya. Di sini pink. Nah, apakah berubah? Kita cek dulu ya. Nah, berubah kan? Ya, pas nih. Ini yang orange, ini yang orange, ini pink. Kita itu sekarang bisa mengatur layoutnya. Jadi, kalau mau mengatur layoutnya, tunggu saya lihat perintahnya dulu. Ya, di sini ada nih perintahnya. Saya copy. Perintahnya di sini ada grab gitu kan. Ini kita enter dulu aja. Kemudian ada node, kemudian layout. Nah, untuk layout ini ada Circo namanya. Jadi untuk layout ini ada beberapa pilihan ya. Layout misalkan. Jadi layout itu ada Circo, ada dot, ada neato, ada tuopi. Seperti itu dia. Nah, untuk referensi lengkapnya ini bisa dicek di websitenya Diagrammer langsung. Teman-teman buka Google, ketik Diagrammer, nanti ada banyak tutorial-tutorial di situ. Saya belajar dari situ. Ini ini Circo seperti ini. Kemudian bisa mengatur apa? Nah, di sini ada ada perintah not sep 1, not rank sep 1. Nanti ini ada gunanya sih di sini. Nanti akan saya tunjukkan. Misalkan di sini kita ganti dengan dot misalkan. Dot misalkan. Oke. Nah, seperti ini. Ini kita hapus aja dulu dah. Ini dihapus. Nanti akan saya jelaskan. Grab tadi ya. Dot seperti ini. Oke.
Seperti ini. Oke, nggak apa-apa, ada muncul kayak gini, biar abaikan aja dulu. Kayaknya seandainya nih, oh sorry, ini ya dihapus. Oke. Nah, seperti itu kan. Kita mau copy dua baris ini, ada not shape, rank shape, ini kan. Kita coba seperti ini ya. Gimana efeknya kita lihat dulu. Nah, jadi dia kayak di zoom, kayak pengaturan zoom gitu. Dua baris ini not shape sama rank shape ini kayak pengaturan zoom. Kalau kita atur dengan 3 misalkan, jadi semakin besar zoomnya semakin jauh dia, semakin kecil seperti itu. Kalau kita atur dengan 2, maka dia akan semakin besar. Itu kegunaan dari not shape sama rank shape ya. Kita buat satu aja deh dulu. Seperti itu. Nah, itu ya. Nah, ini kan dot. Ada namanya tadi circle misalkan. Circle. Kalau circle itu ya kayak lingkaran gitu dia. Nah, ada namanya lagi neato. Neato misalkan, nito. Kan kejauhan kita bisa atur misalkan dengan 3 misalkan. Kita atur jadi misalkan 3. Tunggu dulu. Misalkan kita atur dengan 3 ya. Di sini 3 misalkan. Apakah berubah nggak ya? Kayaknya nggak berubah. Kalau di Neato nggak berubah dia. Satu lagi namanya Tuopi namanya. Tuopi. Cek dulu Tuopi apakah berubah? Berubah dia kan? Satu aja dulu. Tuopi. Oke, gitu dia. Kayaknya bagus yang udah nggak apa nanti aja kita atur. Tapi circle aja deh, dot aja. Lebih enak dot kayaknya. Oke, seperti ini. Nah, sekarang kita mau memberi nilai nih, nilai jalurnya. Misalkan ya, di sini kan kalau memberi misalkan dari lingkungan ke kinerja ke disiplin ya. X1 ke Y. Mana dia tadi? Nah, ini kan. Bukan. Nah, nih. Kita tinggal buat label. Label misalkan nilai koefisien jalurnya 0,435. Maka akan ada nilai 0,435. Nah, ini dia. Dari motivasi ke disiplin. Sekarang dari lingkungan ke disiplin berarti yang ini dia. X2 ke Y. Kita buat label. Misalkan nilainya berapa? Negatif lah. Nah, itu dia nilainya. Negatif 0,321. Maka akan muncul nilainya di sini. Kemudian misalkan mau ditambah nilai P value-nya lagi misalkan. Slash N itu untuk enter ya. Slash N ini untuk enter. Nilai P value-nya misalkan 0,031. Maka akan muncul keterangannya di bawah. Sini. Tuh, misalkan ada P value-nya lagi di sini. Slash N itu untuk enter. 0, nah dia 0,543 misalkan. Seperti itu. Nah, ini dia. Teman-teman bisa buat juga dari X1 ke Z. Motivasi ke mana ya? Ke kinerja. Oh ya, motivasi ke kinerja. Tadi Z itu ya kinerja. Di sini berarti label misalkan 0,111 dengan nilai P value-nya P sama dengan 0, nih, maka akan muncul ya nih. Munculan. Oke. Tinggal saya copos aja dulu nih, tinggal kita edit nanti. Copos, pindahin nilainya kita edit dikit. Sini P-nya. Kemudian di sini ada negatifnya. Di sini ini dia. Oke. Udah muncul ya nilainya di sini. Mudah kan? Mudah, insya Allah mudah. Nah, kemudian apalagi yang akan kita buat ya? Kalau kita lihat gambar ini, nah, misalkan kita mau memberi jalurnya. Misalkan kalau nilai koefisien jalurnya negatif, ini kan negatif. Berarti dia warna merah, misalkan ya, jalurnya merah. Kalau misalkan nilainya positif, jalurnya hijau. Misalkan seperti itu mau kita buat. Berarti contohnya nih, dari motivasi ke disiplin. X1 ke Y ya, X1 ke Y ya. Cari X1 ke Y-nya, ini dia. Gitu kan? Kita buat color.
color, misalkan karena nilainya positif kita buat green, gitu kan. Kemudian di sini color, misalkan negatif dia merah, red. Ini kan green, maka dia positif dia. Ini kan negatif dia, ini kan negatif nilai koefisien jalurnya, maka merah dia. Begitu juga untuk yang ini, karena dia positif, di sini color green, di sini positif color di sini color green, di sini negatif ya, color di sini red, gitu. Oke, mantap, keren. Nah, ini dia. Nah, sekarang kita mau membuat nilai-nilai apa ya? Nilai loading lah, loading vector. Ya, tinggal dibuat di sini, misalkan labelnya misalkan 0.967, misalkan label 0.6, maka akan ada nilai di sini, nilai loadingnya. Seperti itu. Dan yang lain juga bisa diisi, misalkan di sini label 0. Tunggu ada petik ganda 0 titik kan. Contoh lain label. Oke, seperti itu dia. Nah, ini dia. Yang lain bisa dilanjut nanti. Terus misalkan kita mau memberi nilai R² untuk variabel endogennya ya. Berarti di sini dia kita bisa buat di sini disiplin kan R2 sama dengan 0 titik, misalkan ini R², kan R2-nya seperti itu. Kalau mau dibuat ada R pangkat 2, kita ada tambahan sedikit coding ya. Codingnya itu seperti ini. Nah, ini dia. Jadi ini ada coding. Jadi saya modif sedikit di sini. R tambah ini 2. Nah, maka 2-nya itu jadi pangkat nih. Nah, kan R2 gitu. Jadi ini kode apa ya? Ya, ini kodenya lah kira-kira seperti ini. Dimulai dari dan. Kalau kita buat di sini 10, maka di sini R pangkat 10 nih. Saya lihat tunggu. Kayaknya misalkan jangan 4 lah misalkan. R pangkat 4. Benar nggak 4? Hilang ya. Tunggu. Kita ulang. B2. Ya udah R2 seperti ini. Gitu ya. Atau 2-nya di sini mungkin. Kalau yang di sini, enggak, berarti dia harus di dalam. Ya R2. Seperti itu dia. Kalau R3, berubah nggak dia R3 ya? Berubah juga. Di 2 di sini ya. Berarti tinggal kita copy aja yang ini. Dari sini deh. Ini contoh untuk kinerjanya di sini. Misalkan 0,653. Oke, keren gambarnya kan? Keren dong, seperti ini. Nah, kita bisa edit nih di sini node shape-nya, misalkan kita ganti dengan 0.3, di sini 0.3. Maka kita coba zoom dulu. Di zoom. Nah, kan keren deh gambarnya. Nah, gimana kalau gambar ini mau dipindahkan ke dalam Word, save as, mau nggak dia? Nggak bisa. Jadi solusinya cara nge-save-nya, kita print screen, kita buka Paint misalkan, kita pindahkan, kemudian kita crop di sini, crop, oke. Nah, tadi ya. Kita save, misalkan namanya apa? Gambar baruku. Nah, tadi ya. Kita coba upload di sini. Ada nggak dia gambar baruku? Insert, picture, gambar baruku. Nah, dia kan nggak pecah gambarnya kan? Bagus dia, seperti itu. Teman-teman, sebenarnya masih banyak lagi kita bisa melakukan modifikasi grafik ini. Teman-teman bisa menuju bagian example. Nanti teman-teman bisa berlatih sendiri bagaimana cara membuat
berbagai macam diagram, bagian example ya. Seperti itu. Tunggu dulu. Lagi proses mencetak gambarnya. Jadi di sini ada kode, hasilnya akan muncul sebelah kanan. Ada kode, hasilnya muncul sebelah kanan. Tuh, ada banyak lagi yang bisa dibuat di sini. Teman-teman tinggal modif aja di sini untuk mengembangkannya. Seperti ini, itu dia. Tuh ada juga yang seperti ini. Apalagi ya? Ya kira-kira seperti ini cara membuatnya. Misalkan coba kita kembangkan sedikit lagi. Misalkan X21 juga punya anak misalkan ya. Misalkan X21 punya anak misalkan. Sini X21, X2 22, X2 23. Muncul nggak ya? Cek. Nggak muncul ya? Mana X? Nah, muncul kan? Tuh muncul. X21 punya anak kan? X22, X23 itu dia. Jadi kayak semacam second order gitu. Misalkan gini. X2. Kemudian kita buat di sini sorry, yang tadi juga sama aja. Tapi di sini node color misalkan blue misalkan, color blue style fill. Kan keren dia. Atau warnanya yellow. Nah, tuh. Jadi makin keren ya. Oke teman-teman, kira-kira seperti itu untuk pelajaran kita hari ini. Nanti teman-teman bisa modifikasi sendiri. Kode ini akan saya save, akan saya share ke teman-teman juga. Saya simpan di sini. Kode share namanya. Kode share buat diagram. Jadi teman-teman bisa modif kode ini. Ya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.